Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari kitab Amsal, pasal 18 ayat 11 yang berkata demikian. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan, harta itu bagi orang yang kaya, itu dikatakan kota yang kuat dan tembok yang tinggi. Itu berarti apa, saudaraku? Bahwa orang kaya menaruh pengharapannya kepada kekayaannya. Orang kaya menaruh perlindungannya pada kekayaannya. Sehingga digambarkan seperti kota yang kuat dan tembok yang tinggi. Namun saudaraku, apakah betul semacam itu? Kalau kita membaca dalam kisah di Alkitab, ada seorang yang sangat kaya yang namanya Nabal. Arti namanya sendiri adalah bebal, orang degil. Dia memang kaya, tetapi karena kekayaannya itu dia berlaku kasar dan bertindak sombong. Bahkan dia mengusir akan utusan Daud yang meminta sedikit akan konsumsi, akan makanan. Karena selama ini merekalah yang menjaga akan kawanan ternak daripada Nabal itu, supaya tidak diganggu oleh perampok misalnya, atau orang-orang yang jahat. Tetapi Nabal begitu sombong dan akhirnya mengusir dan mengata-ngatai utusan dari Daud itu. Untung saja saudaraku, Nabal punya istri yang bijak yang bernama Abigail, yang datang kepada Daud dan dengan rendah hati membawa makanan, memohon belas kasihan. Kalau tidak saudaraku, Nabal dan semua orang dari kaumnya akan dibinasakan oleh Daud. Oleh karena itu saudaraku, biarlah kita tidak melekatkan hati kita pada harta kita. Seperti tertulis dalam Mazmur 62 ayat 11b yang berkata demikian. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita bertambah kaya, bertambah diberkati Tuhan, jangan hati kita melekat kepadanya, kepada harta itu. Tapi justru sebaliknya, seperti tertulis dalam Amsal pasal 3 ayat 9a yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Biarlah saudaraku, ketika harta kita makin bertambah, berkat kita makin bertambah, kita boleh memuliakan Tuhan dengan setiap harta kita. Kita boleh melakukan kebaikan, kemurahan kepada semua orang, supaya kita boleh jadi berkat juga bagi mereka semuanya. Jadi akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh senantiasa hidup di dalam kebenaran, dan harta itu tidak membuat kita jauh daripada Tuhan. Justru sebaliknya, setiap harta kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita adalah pengelola dari Tuhan. Haleluya. Jika saudara diberkati, saudara bisa subscribe dan bagikan. Amin.